kawasan Madura Barat, Sunan Putro Menggolo merupakan legenda yang tak pernah kering di benak setiap lapisan masyarakat. Laksana sumber mata air Petapan yang tak terpengaruh musim, terus memancar, mengairi dan membasahi tiap-tiap dahaga dari masa ke masa. Sebelum lanjut kisah Sunan Putro Menggolo, mata air Petapan dan Nyai Selase, alangkah baiknya sumbang subscribe, like dan share. Subscribe kalian adalah keikhlasan kalian dalam membangun ABL Channel Mistis menjadi channel yang makin berkarya ke depannya, memberi informasi sejarah syiar Islam di Madura dan di bumi Nusantara tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kalian semua para pecinta waliullah dan para pecinta dunia spiritual. Bunyikan lonceng notifikasinya agar dapat update tayangan-tayangan terbaru ABL Channel Mistis. Semua gratis tanpa biaya apapun. Tonton sampai selesai ya. Kita lanjutkan sejarah singkat Sunan Putro Menggolo, mata air Petapan dan Nyai Selase. Desa Petapan merupakan desa paling utara dari Kecamatan Labang, di mana desa ini dibatasi di antara Desa Baengas Selatan dan Desa Trage Utara. Lokasi desa ini kalau dari Suramadu ada lampu merah langsung belok kanan, timur, ke arah Kuanyar dan mengikuti jalan lampu merah kemudian belok kiri menuju Sendang kemudian menuju ke seberang kanan sebelah timur dan ada lorong tanpa gapuro terus 100 meter dari situlah perkampungan Petapan. Awal mula nama desa Petapan ini bermula dari sebuah legenda di mana menceritakan bahwa suatu hari ada Sunan Putro Menggolo datang ke tempat itu untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Putro Menggolo adalah putra pertama. Ayahanda Sunan Putro Menggolo adalah Syekh Zainal Abidin, Sunan Cendana Kuanyar. Dia bertapa dan menancapkan tongkatnya ke tanah. Setelah selesai dari pertapaannya Sunan tersebut mencabut tongkatnya. Betapa bahagia hati sang Sunan melihat air keluar tapi tak disangka air-air yang keluar semakin lama semakin deras. Sang Sunan senang bercampur bingung karena takut terjadi banjir yang bisa menenggelamkan desa tersebut. Pada waktu saat tiba akhirnya sang Sunan mencari sebuah beduk untuk menutupinya agar air yang keluar bisa normal. Di saat itu sang Sunan berencana untuk membuat telaga sebagai pemandian dan membuat sebuah tempat untuk melakukan sholat. Beberapa tahun kemudian desa yang dulunya setengah belantara kini menjadi makmur dan terkenal dengan adanya telaga sumber tersebut. Sang Sunan memberi nama desa tersebut Desa Petapan karena tempat pertapaan. Peristiwa memancarnya air tersebut dalam riwayat turun-temurun tercatat terjadi di hari Jumat Wage. Sampai sekarang banyak orang yang datang ke sumber mata air Petapan di Desa Petapan untuk mengambil air tiap malam Jumat Wage. Air sumber itu sangat jernih. Rasanya sangat sejuk dan juga khas. Air itu juga tahan lama. Ia tidak berjamur kendati disimpan dalam wadah hingga jangka waktu lama.
Di sumber mata air Petapan banyak gerombolan ikan dari ikan ukuran kecil hingga ikan yang ukuran besar nampak jelas terlihat. Di samping sumber mata air Petapan juga berdiri kokoh bangunan masjid dengan ciri arsitektur yang khas. Sumber mata air Petapan menjadikan wisata religi yang wajib untuk kita datangi. Setelah kita menyimak sejarah sumber mata air Petapan, tim ABL Channel Mistis beranjak menuju ke Pesarean atau Makbaro Sunan Putro Menggolo yang tidak jauh dari sumber mata air Petapan. Pesarean atau Makbaro Sunan Putro Menggolo berada tepat di tengah banyaknya makam-makam di sekelilingnya. Bangunan bersejarah Pesarean Sunan Putro Menggolo terkesan sederhana namun bermakna dalam sejarah syiar Islam. Tim ABL Channel Mistis singgah ke Pesarean Sunan Putro Menggolo melakukan tawasulan melantunkan bacaan surah Yasin dan tahlil, memanjatkan doa sebagai wujud rasa syukur. Berkat beliau kita semua bisa merasakan barokah yang sangat besar dengan adanya pancaran sumber mata air Petapan. Beranjak dari Makbaro Sunan Putro Menggolo, tim ABL Channel Mistis menuju ke Pesarean Nyai Selase yang satu komplek pesareannya dengan Sunan Putro Menggolo. Nama Nyai Selase di kawasan Madura Barat sangat populer, khususnya di kawasan Kecamatan Labang, Bangkalan, atau tepatnya di Desa Petapan. Bagi para peziarah di Pasarean Sunan Putro Menggolo, kompleks Pasarean Nyai Selase mudah ditemui. Karena satu-satunya papan keterangan yang ada selain Sunan Putro Menggolo ialah milik Nyai Selase. Nyai Selase atau Nyai Tepi Selase atau Nyai Aji Selase merupakan salah satu tokoh ulama perempuan di Madura Barat. Di antara beberapa sebutan itu, sebutan Nyai Selase dirasa lebih pas, dan tulisan di papan keterangan di kompleks Pasarean beliau. Lazimnya nama-nama tokoh ulama di Madura lainnya, sebutan gelar atau julukan lebih populer dibanding nama asli atau daging sang tokoh. Selase berasal dari nama tanaman selasi. Konon tanaman ini dulunya banyak terdapat di sekitar kediaman Nyai Selase, sehingga dari sanalah cikal bakal sebutan Nyai Selase. Nyai Selase berdasar catatan kuna silsilah keturunan Sunan Cendana disebut sebagai putri dari Nyai Kumala binti Sunan Cendana. Ayah Nyai Selase ialah Kiai Abdullah, yang dikenal dengan sebutan Kiai Tanjung, Kuanyar. Nyai Selase merupakan cucu seorang ulama besar sekaligus waliullah agung yaitu Syekh Zainal Abidin, Sunan Cendana. Seperti yang disebut di muka, Pasarean Nyai Selase berada di kompleks Pasarean Agung Sunan Putra Menggolo di Petapan. Hubungan keduanya ialah paman keponakan. Sunan Putra Menggolo adalah kakak Nyai Kumala. Dua di antara putra-putri Sunan Cendana, Kuanyar. Pernikahan Nyai Selase dan Kiai Selase membuahkan beberapa putra-putri yang menjadi leluhur banyak ulama besar di Madura. Di antara putranya ialah Kiai Pandita di Teja, Pamekasan. Ada yang menyebut di Jipen,
Bangkalan, dan Kiai Abdul Azim, Sukalila, Labang. Kiai Pandita ini menurunkan banyak ulama dan cikal bakal pesantren besar di kawasan Gerbang Salam. Salah satu keturunan Kiai Pandita ialah Kiai Bayan, Waru, Pamekasan. Sedangkan Kiai Abdul Azim menurunkan Kiai Batu Kolong atau Buju, Tokolong, salah satu ulama besar di masa Panembahan Sidomukti alias Cakra Adiningrat kelima. Selesai sudah syarah singkat Sunan Putro Menggolo, Sumber Mata Air Petapan dan Nyai Selase. Semoga tayangan Jejak Religi Waliullah memberikan banyak manfaat. Sampai jumpa di edisi Jejak Religi Waliullah selanjutnya. Terima kasih sudah tonton sampai tuntas. Semoga kita senantiasa mendapat barokah para waliullah. Amin ya robbal alamin.